Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Hari Yundi Hasra, Yulfi Nurverta Rizky, Fitri Anissa, dan Asifa Fauzia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan setting dari homepage dan header setting. Baiklah, kita langsung masuk saja ke browsernya. Dan terlebih dahulu kita sudah mengaktifkan SAM Control Panel. Langsung saja kita masuk ke login localhost-nya. Masukkan nama pengguna dan password. Nah, pada langkah selanjutnya kita masuk ke Sahifa homepage-nya, setting dari homepage. Nah, di bawah general setting ini. Di sini terdapat homepage display. Yang pertama, lead post. Ini nih berdasarkan default dari tema Sahifa. Kita akan memilih newsbox. Nah, di sini ada beberapa menu juga di dalam newsbox. Kita tidak usah mengubah tampilan dari newsbox setting ini. Kita langsung saja masuk ke home builder. Nah, di sini yang pertama ada newsbox. Kita klik saja newsbox. Di sini ada box kategori post order, nomor post to show. Di box kategori kita bisa memilih kategori yang mana akan kita ambil. Pertama kita coba masuk ke pengabdian masyarakat. Post ordernya ada dua pilihan, ada late post atau postingan terakhir dan random post. Random post maksudnya adalah post yang ditampilkan itu secara acak atau tidak bisa ditentukan. Kita pilih saja late post. Nomor post to show-nya 5 sesuai defaultnya saja. Box style yang dipilih ada 3 opsi. Kami akan memilih yang nomor 3 ini. Kemudian kita save change. Lalu kita masuk dulu ke website, halaman website sini. Nah, pertama kita reload dulu. Nah, di sini terdapat newsbox dari pengabdian masyarakat, ada 5 postingan. Dan bentuk dari style boxnya itu seperti ini. Jika kita memilih opsi nomor 3, kita bisa merubahnya. Kita contoh saja nomor yang terubah menjadi ini. Kita save. Kita reload. Nah, tampilannya juga bisa berubah. Kita juga bisa menambahkan beberapa newsbox. Kita klik lagi. Nah, di sini newsbox ini bisa ditambah jika kita terlalu sering menekan newsbox atau salah tekan seperti ini. Kita klik agak banyak. Di sini kan ada beberapa newsbox yang salah tekan. Kita bisa menghapusnya dengan menekan icon tong sampah ini. Delete. Kita delete lagi. Kita delete lagi. Oh, udah. Di sini ada 2 newsbox. Kita juga mengisi. Sini kita ambil keagamaan, kategorinya lead post. Kita bisa ngambil random post. Dan box style yang dipilih nomor 1 saja, yang opsi pertama. Kita save.
reload lagi. Nah, terdapat dua newsbox yang ada. Nah, di kategori keagamaan hanya ada satu postingan, jadi hanya satu yang ditampilkan meskipun number box yang dibuat tadi adalah 5. Namun postingan yang ada cuma satu, ya yang keluar hanya postingan satu ini saja. Seharusnya di pengabdian masyarakat di kategori ini ada ikon gambar di sini, ikon kecil sebagai petunjuk gambar. Kita bisa membuatnya, namun kita tidak membuatnya di dalam setting sci-fi ini. Kita membuatnya di halaman WordPress, yaitu pada semua post. Contohnya kita ambil semua post dulu. Contohnya hari terakhir di meninjau. Di sini kita bisa menambahkan gambar dengan cara di sini ada judulnya, kita klik. Kemudian kita di sini ada gambar future. Kita buka buat gambar utama yang icon ini. Di sini ada opsi pilih unggah berkas dari pustaka media atau dari unggah berkas. Kita ambil saja dari berkas yang dari file kita. Nah, di sini ada filenya ini. Open. Kemudian kita buat gambar utama. Karena di sini berkasnya melebihi dari 2 MB, maka berkas yang dibuat tidak bisa digunakan. Kita memilih berkas yang lain. Nah, di sini bisa kita buat gambar sebagai gambar utama. Seperti ini. Kemudian kita perbarui. Nah, kita masuk ke website lagi. Dan kita reload lagi. Nah, di sini terdapat gambar dari postingan yang telah dibuat. Begitu juga dengan postingan-postingan yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke menu sci-fi lagi. Di settingan homepage. Kita juga bisa, selanjutnya kita membuat new in picture. Atau scrolling box terlebih dahulu. Scrolling box. Kita klik scrolling box. Di sini ada sama juga dengan newsbox. Kita bisa memilih kategori. Kita coba kategori serba-serbi. Setelah itu kita save. Nah, di sini terdapat scrolling box dari serba-serbi. Meskipun di number of post to show-nya 12, namun yang ada di website perdana cuman 4, 9, di sini 9. Maka yang tampil hanya 9 dari postingan yang telah dibuat. Kita juga bisa merubah nama dari scrolling box ini. Kita bisa mengubahnya. Kita ubah ke serba-serbi. Serbi. Save change.
maka scrolling box-nya sudah berubah menjadi serba-serbi. Selanjutnya, jika kita ingin menambah scrolling box-nya juga bisa, kita tinggal tekan saja scrolling box ini, maka akan tampil scrolling box yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke News in Picture dari Home Builder. Kita tekan. Ini di sini ada kategori keagamaan, News in Picture. Kita bisa memilih box style-nya juga. Namun di number of post to pass over ini berbeda dengan number of post to show. Kita tidak usah memasukkan angka di sini atau huruf. Kita langsung masuk saja ke box style-nya. Kita klik aja sini. Kita save change. Nah, sudah terdapat news in picture di dalam halaman website, namun tidak ada postingan yang di dalam news in picture ini. Mengapa begitu? Karena news in picture ini adalah postingan yang di dalamnya ada gambar. Di dalam kategori keagamaan ini tidak terdapat gambar dari postingan, sehingga tidak bisa digunakan. Kita bisa mencobanya dengan tadi pengabdian masyarakat. Kita coba juga ganti namanya. Kita bisa menggantinya di box title. Save change. Nah, di sini terdapat gambar dari kategori pengabdian masyarakat. Karena news in picture ini adalah postingan yang ada gambarnya gitu. Baiklah, di sini sudah kita buat setting dari homepage. Kita langsung masuk ke settingan header. Di sini pertama ada logo. Kita bisa men-setting logonya. Kalau ini custom image logo ini, coba kita tekan, kita save, kita reload dulu, kita kembali dulu ke halaman utama, di atas maksudnya. Nah, di sini masih logonya Sahifa, tidak ada perubahan. Kita juga bisa memilih logo yang ingin kita buat atau yang ingin kita pilih dengan cara kita ambil yang display sheet title. Kita klik image dulu. Maaf, ini kita klik custom image logo dulu. Kita upload. Kita ambil gambar dari pustaka media saja. Di sini ada gambar. Saya mengambil logo Baitur Rahmah. Kemudian use this image. Nah, kita klik save change. Kita reload lagi. Nah, di sini terdapat logo Universitas Baitur Rahmah. Kita juga bisa membuat display site title. Coba kita klik save change. Nah, di sini logonya hilang dan yang ada cuman website perdana dari website kita untuk mengganti logonya. Kita kembali ke custom image logo, kita save change. Selanjutnya kita masuk. Di sini kita tidak perlu menggantinya, kita langsung masuk ke full width logo. Di sini coba kita aktifkan logo. Kita save change. Kita reload. Nah, di sini
terdapat full dari gambar logo Yayasan Baitur Rahmah. Kita kembalikan lagi. Kemudian kita masuk ke center the logo. Kita coba aktifkan. Tarik lagi. Nah, di sini terdapat perubahan posisi dari logo. Yang sebelumnya di sini menjadi ke tengah logonya. Kita coba nonaktifkan lagi. Nah, di sini ada menu lagi, menu selanjutnya, header menu setting. Di sini kita bisa juga membuat hide top menu, yaitu menghilangkan menu yang di atas. Sebelumnya kita buat, di sini ada menu. Coba kita hide. Save change. Nah, di sini menu di atasnya telah hilang karena kita hide. Kita bisa mengembalikannya lagi. Di sini hide navigasi juga bisa. Navigasinya terletak di sini. Coba kita aktifkan. Kita reload. Nah, di sini menu navigasinya juga hilang. Baik, selanjutnya kita masuk ke today date. Kita bisa membuat data tanggal dari sini. Kita coba nonaktifkan saja. Aktifkan today date. Klik save change. Sini terdapat tanggal waktu yang ada pada saat sekarang ini. Kita juga bisa menggantinya dengan membuat documentation on date and time formatting. Karena di laptop saya ini offline, jadi tidak bisa membukanya. Kita kembali saja. Kemudian kita bisa membuat top menu right area. Saya memilih search, save change. Nah, menu search ini juga bisa mencari postingan apabila postingan yang kita cari tidak ada di halaman utama. Seperti hari pertama. Maka akan terdapat beberapa postingan dari pencarian hari pertama. Di sini ada satu postingan hari pertama. Kembali ke menu utama. Selanjutnya kita saja langsung masuk ke menu breaking news. Kita coba enable, membukanya dulu. Breaking news. Kita reload. Di sini masih belum terdapat breaking news. Kita coba membuka show in homepage only, atau kita bisa masuk breaking news title. Apa judulnya gitu. Misalnya pengabdian masyarakat.
Enter. So in homepage ini maksudnya adalah breaking newsnya hanya tampil di halaman depan. Kita coba aktifkan juga. Animation efeknya kita juga bisa memilih opsi, ada slide, ticker, dan fade. Kita memilih fade, klik save change. Nah, di sini terdapat breaking news dari beberapa postingan. Coba kita klik, coba satu. Nah, di sini tidak terdapat breaking news karena kita hanya menampilkan breaking newsnya di halaman depan saja. Kemudian animation efeknya juga bisa kita rubah menjadi ticker. Save. Kembali ke halaman utama. Nah, model dari ticker ini seperti kita mengetik. Coba kita lihat. Nah, di sini terdapat animasi seperti ketikan gitu. Kalau fade tadi dia menghilang gitu. Namun kalau di ticker ini dia seperti menulis. Kita bikin saja fade. Animation speed ini maksudnya kecepatan penggantian dan hanya dilakukan animasi efek dari efek fade ini. Animasi efek nih. Selanjutnya kita masuk breaking news squared kategori. Kita bisa memilih breaking news itu berdasarkan kategori teks dan custom tag. Bisa kita klik kategori. Nah, di sini kita juga bisa memilih jumlah postingan yang akan ditampilkan. Kita misalnya membuat 9 dan kategorinya itu serba-serbi. Kita klik, kita save change, dan kita reload. Nah, di sini terdapat perubahan, namun di sini tidak ada perubahan, masih tetap pengabdian masyarakat karena kita tidak mengganti nama title dari breaking news. Coba kita ganti menjadi serba-serbi. Kita save change. Maka pengabdian masyarakat ini sudah terganti menjadi kategori serba-serbi. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.